Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi hari ini. Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.
sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman Tuhan. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Bapa, kami siap. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, renungan firman pada pagi hari ini, Yeremia 29, ayat 1 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Sedekia, Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan,
Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, perikop yang kita baca berbicara tentang surat Nabi Yeremia kepada umat Allah di pembuangan di Babel. Pada saat itu, bangsa Israel telah dibawa keluar dari Yerusalem dan hidup di bawah kekuasaan Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Pembuangan ini bukan sekedar kekalahan perang dalam politik militer, melainkan kita tahu merupakan konsekuensi langsung dari ketidaktaatan mereka terhadap Tuhan. Jadi pembuangan di Babel adalah bagian dari masa penghukuman dari Tuhan atas umatnya. Tuhan mengingatkan umatnya melalui surat Yeremia bahwa kehidupan mereka di Babel bukan tanpa tujuan. Ayat 1-3 memberi konteks penting tentang surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia kepada orang-orang Israel yang dibuang ke Babel. Ayat ini menjelaskan bahwa surat tersebut ditujukan kepada para tua-tua, imam, dan seluruh bangsa Israel yang diangkut ke pembuangan oleh Raja Nebukadnezar. Apa artinya? Ayat ini menunjukkan bahwa meskipun mereka berada di tanah pembuangan, Tuhan tetap berbicara kepada umatnya. Tuhan tidak mendiamkannya. Kehancuran politik dan sosial yang dialami Israel tidak menghalangi rencana Tuhan. Tuhan tetap beserta umatnya. Surat ini dibawa oleh utusan yang dipercayakan memastikan bahwa pesan Tuhan mesti sampai kepada umatnya. Ini menegaskan bahwa dalam keadaan terasing dan sulit, Tuhan tidak meninggalkan umatnya, dan Dia masih memiliki rencana bagi mereka. Selanjutnya di ayat 4-7, Tuhan menyampaikan perintah yang tidak biasa. Dikatakan, dirikanlah rumah, tinggallah di situ, tanamlah kebun-kebun, makanlah hasilnya, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Maksudnya, Tuhan memanggil bangsa Israel untuk menjalani kehidupan yang produktif di Babel. Membangun rumah, menikah, dan membesarkan anak-anak. Mereka harus terlibat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan spiritual dari kota di mana mereka tinggal. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak hanya ingin umatnya pasif dan menunggu pemulihan, tetapi aktif berperan dalam membangun kesejahteraan kota yang menjadi tempat pengasingan mereka. Di tengah keterasingan dan rasa kehilangan, mereka dipanggil untuk tetap berkontribusi dalam masyarakat, bekerja untuk kebaikan kota, dan mencari damai sejahtera di sana. Tuhan tidak ingin mereka hidup dalam isolasi atau pemberontakan, tetapi untuk tetap terlibat dalam membangun kota itu. Mengapa? Sebab kesejahteraan kota Babel secara langsung berpengaruh pada kesejahteraan mereka sendiri. Karena di sana mereka hidup, bekerja, dan berkembang. Di sini kita melihat Tuhan bekerja di mana saja. Tuhan bekerja tidak hanya melalui bangsa Israel di tanah perjanjian, tetapi juga di tanah pembuangan. Tuhan memanggil umatnya untuk menjadi terang, bahkan di tengah bangsa yang asing, yang menjajah mereka,
yang tidak mengenal Tuhan, kehadiran mereka di Babel menjadi kesempatan untuk menunjukkan nilai-nilai kerajaan Allah melalui ketekunan, usaha, dan doa. Selain mengusahakan kesejahteraan kota secara aktif, Yeremia juga memerintahkan untuk mendoakan kota tersebut. Ini adalah yang luar biasa, mengingat Babel adalah musuh yang telah menghancurkan Yerusalem dan membawa mereka ke pengasingan, namun Tuhan meminta umatnya untuk mendoakan musuh mereka, agar kota tersebut mengalami damai sejahtera. Dalam pandangan Tuhan, kesejahteraan umatnya terhubung dengan kesejahteraan kota tempat mereka tinggal. Yang lebih menarik lagi, doa untuk kesejahteraan kota bukan hanya tentang meminta berkat secara fisik, secara lahiriah, tetapi juga tentang hati yang terarah pada perdamaian, pengampunan, dan kesediaan untuk memberkati bahkan mereka yang menyakiti kita. Tuhan ingin umatnya menjadi agen damai sejahtera, bahkan di tengah lingkungan yang mungkin tidak mereka pilih. Dan akhirnya di ayat 8-9 Tuhan memperingatkan bangsa Israel untuk tidak mendengar nabi-nabi palsu yang memberikan harapan palsu bahwa pembuangan akan segera berakhir. Mereka tidak boleh terjebak dalam janji-janji kosong, tetapi harus menerima kenyataan bahwa mereka akan tinggal di Babel dalam jangka waktu yang cukup lama. Dikatakan 70 tahun baru nanti Tuhan akan memulihkan. Dalam situasi yang sulit, kita sering tergoda untuk mencari jalan pintas atau mendengar apa yang ingin kita dengar saja. Tetapi Tuhan mengajar kita untuk tetap setia dan bersabar menanti waktunya. Mengusahakan kesejahteraan kota dan berdoa bukanlah tindakan yang pasif, tetapi adalah bagian dari rencana jangka panjang Tuhan untuk memulihkan umatnya. Perikop ini ditutup dari ayat 10-14 tentang janji pemulihan setelah 70 tahun bangsa Israel tinggal di Babel sebagai budak. Mengapa begitu lama, 70 tahun? Karena Tuhan ingin memurnikan umatnya. Tuhan ingin mengganti sebuah generasi yang baru, yang akan mempunyai nilai-nilai yang baru di dalam Tuhan. Maka itu mereka diperintahkan untuk beranak cucu, supaya bertambah banyak. Dan bila genap waktu 70 tahun, pemulihan terjadi, bangsa Israel ada dalam jumlah yang cukup banyak untuk kembali ke Yerusalem sebagai umat yang telah ditransformasi. Demikian kebenaran firman hari ini, biarlah memberkati kita semua, dimanapun kita berada ditempatkan Tuhan. Usahakan kesejahteraan kota di mana kita ditempatkan. Berdoa untuk kemajuannya, berdoa untuk kesejahteraannya, karena kesejahteraan kota ini juga adalah kesejahteraan kita. Dan yang kedua, kita dipanggil untuk menjadi agen-agen pembawa damai sejahtera di mana juga kita berada. Biarlah melalui keberadaan kita, orang-orang di sekitar kita didamaikan dengan Tuhan melalui Injil yang kita beritakan, dengan sesama, dan nilai-nilai yang baru yang kita tebar sebagai agen-agen kerajaan Allah. Sampai genap waktu masanya, Tuhan datang kedua kali menjemput gerejanya, memulihkan gerejanya. Kita akan memerintah bersama Kristus dalam kerajaan 1000 tahun damai. Rencana pemulihan Tuhan atas Israel bukanlah rencana bagi Israel secara politik saja, tetapi juga bagi Israel rohani, gereja Tuhan yang akan memerintah bersama Kristus dalam kerajaan 1000 tahun damai nanti. Biarlah hal itu dinyatakan. Persiapkan saat ini, di mana juga kita berada, jemaat GKI Sema jadi berkat. Inilah berita firman hari ini, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kasih-Mu, buat rahmat-Mu, buat kebenaran firman yang menolong kami mengerti rancangan Tuhan atas kami umat-Mu, bahwa satu kelak Engkau akan memulihkan umat-Mu. Bukan hanya Israel secara jasmania, tetapi Israel rohani, gereja Tuhan yang secara universal. Kami menjadi bagiannya. Dan bila saat ini kami ada di mana kami berada sebagai umat-Mu, perintah yang sama Engkau berikan untuk kami mengusahakan kesejahteraan kota di mana kami tinggal. Dengan bekerja dengan baik, bekerja dengan jujur, bekerja dengan rajin, inovatif, memberkati lingkungan kami.
dan juga berdoa untuk kesejahteraannya. Kami sebagai